Kalaupun tidak jebol mungkin airnya masih ini ya. Bang. Live lagi ya. Gimana Pak Bambang? Ini kejadian tembok ini jebol. Ya, dia gorong-gorongnya tidak bisa menampung airnya. Airnya tembok SMA sini jebol. Pun kehantem. Oh iya. Jebol. Jadi kalau mungkin ini nggak jebol, air tinggi ya, tinggi. Karena durasinya ada hampir 2 jam tadi kayaknya ya. Oke ya. Nah ini makasih ya Pak Bambang ya. Ini yang kesekian kalinya ya. Mudah-mudahan nanti dapat bantuan lah ya dari YBC ya. Pak Bambang lagi ya. Ini temanku ya. Ini lubangnya Pak. Woi Pak Jul, gimana? Gimana Pak Jul? Ini gara-gara lubang ini. Ini terlalu kecil ya? Ya. Oke. Jadi nggak mampu ya Pak Jul ya? Nggak mampu. Oke. Nah jadi ini tembok ini jebol ya Pak Jul ya? Tembok SMA Yos. Oke. Nah itu pemirsa tuh ya. Jadi kita saksiin aja langsung. Masalah banjir di beberapa titik wilayah Provinsi Lampung cukup besar merugikan bagi warga terdampak hingga dapat menimbulkan penyakit. Namun di Kota Metro sendiri, soal banjir bukanlah masalah bagi pihak pemerintah Kota Metro. Padahal, selain dari padatnya pemukiman warga, keluhan warga dari setiap musibah banjir tak jarang terungkap disebabkan penyempitan dan mendangkalnya aliran anak sungai dalam perkotaan serta dampak dari banyaknya bangunan yang diduga melanggar tata ruang perkotaan. Pihak pemerintah Kota Metro justru menyalahkan warga yang juga penyumbang terjadinya banjir, salah satunya membuang sampah di aliran sungai. Keluhan warga terdampak banjir terkesan dianggap sepele. Keluhan warga harusnya disampaikan ke DPRD sebagai wakil rakyat bukan ke wali kota. Demikian sebelumnya keterangan Wali Kota Metro Wahdi beberapa waktu lalu. Kalau kita berbicara, maka bicaranya stakeholder yang terlibat leading sektornya. Kenapa? Nggak ada pernah yang bawa saya. Nggak ada yang pernah bawa saya. Dan semua nggak selesai masalahnya itu tadi. Ya, coba ditinjau dulu apakah ada pelanggaran. Nah, tak ada. Kemarin waktu kita ngantor di mana? Di kelurahan Iring, di Imopuro. Sama juga, yang mulia ya. Di Iring kita kemarin. Sama kita tiba-tiba lihat meninjau sistem drainase kena ada kebanjiran. Tapi tidak pernah ada yang mengajak saya untuk meninjau adanya pelanggaran-pelanggaran. Tidak ada. Ini tempat berkenan. Makanya kalau masyarakat ada hal gitu lapor aja. Ada DPR, ada keterwakilan rakyat gitu. Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2021, hujan mengguyur Kota Metro cukup deras. Banjir kembali terjadi di RT 28, RW 08, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, merendam rumah warga yang berdekatan dengan daerah aliran anak sungai dalam perkotaan. Warga sekitar menuturkan, sebelumnya banjir memang kerap terjadi kala musim penghujan, namun hanya sebatas mata kaki. Semenjak adanya bangunan Taman Edukasi Kota Metro, kala hujan datang, banjir terjadi merendam rumah warga, tak jarang ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Aliran anak sungai sekitar pemukiman warga tersebut selain mengalami pendangkalan dan rusaknya dinding tanggul, juga disebabkan mengecil badan sungai hingga penghujung bangunan Taman Edukasi yang ditutup cor. Tidak hanya itu, aliran anak sungai tersebut menjadi satu-satunya aliran dari titik rumah sakit dan Chandra Mart. Dulu pembuangan air dari titik itu terbagi. Semenjak adanya pembangunan makin banyak, pembuangan air dari trotoar sebagian ada yang ditutup dan dilarikan ke aliran anak sungai Yosorejo. Maka itu, tingginya debit air pembuangan dan ditambah kala hujan serta mengecilnya aliran anak sungai dampak pembangunan Taman Edukasi, mengakibatkan banjir parah belakangan ini.
Pasca banjir, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 lalu, pihak Dinas PU turun meninjau. Pihak Dinas PU menilai terjadi banjir karena banyak endapan sampah. Padahal jelas, badan dinding tanggul aliran anak sungai tersebut sudah usang, banyak yang pecah dan ambrol. Kalau udah naik itu berapa rumah sini yang kena ya? Nah, ini korban banjir. Ini bapak-bapak dari Dinas PU yang sedang memantau lokasi banjir pada pagi hari ini. Nah, hari ini langsung dipantau dengan Dinas PU. Bapak-bapaknya langsung turun. Ini daerah rawan banjir, setiap hujan selalu turun banjir. Ketinggian banjir bisa mencapai hingga 1,5 meter, bahkan 2 meter. Pernah terjadi hingga 2 meter ketinggian banjir. Selain itu, terlihat jelas terjadi pengecilan badan aliran anak sungai tersebut menuju pada bangunan pondasi Taman Edukasi. Tidak ada tindakan pasti dari pihak pemerintah Kota Metro. Soal banjir, dianggap hanya keluhan biasa dari warga dengan alasan sudah menjadi langganan banjir. Pihak Dinas PU hanya menurunkan tim tenaga honorer untuk membersihkan sampah yang sedikit masih tertinggal tak terbawa arus banjir. Tapi dulu nggak kecil dari ini aja aman gitu. Aman, lancar. Mirisnya, ada warga yang menyampaikan keluhan soal banjir tersebut melalui surat elektronik. Surel, pesan WhatsApp ke Wali Kota Metro Wahdi. Justru Wali Kota Wahdi kembali bertanya kepada warga tersebut. Terkutip, menurut sampean, banjir itu disebabkan apa mas? Demikian jawaban Wali Kota Wahdi. Demikian juga Camat Metro Timur. Dalam percakapan WhatsApp dengan warga, Camat menjawab cukup panjang. Di pesan terakhir terkutip untuk diketahui, masyarakat juga penyebab terjadinya banjir dan biasanya daerah rawan banjir, yaitu juga merupakan daerah rendah dan dulunya rawa. Mari kita budayakan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pesan chatting WhatsApp-nya dengan warga. Sungguh miris sikap dan pelayanan pihak pemerintah Kota Metro era saat ini. Harusnya dapat melayani dan tanggap serta menindaklanjuti keluhan warganya, namun justru menyalahkan warga penyumbang masalah banjir karena buang sampah sembarangan. Pantauan tim media, aliran anak sungai tersebut perlu ada tindakan pembenahan tanggul beton kiri dan kanannya serta perlu dilakukan sanitasi pengerukan lumpur. Utamanya, ketegasan pemerintah setempat atas bangunan yang menyebabkan menyempitnya aliran anak sungai dengan sedikit melebarkannya serta memberikan sanksi jika ada pelanggaran atas berdirinya bangunan di atas das dalam perkotaan. Ke arah? Ke arah kampus. Di Codet lari ke Yosorejo. Dari Korami di Codet lari ke Yosorejo. Dari Melati belakang rumah sakit. Dari trotoarnya Codet lagi lari ke Yosorejo. Jadi nampungnya dengan satu jalur ini aliran? Dengan satu jalur sini. Jadi dua Yosorejo sama Iring Mulia jadi satu di perbatasan sini. Makanya debit airnya makin tinggi. Tambah lagi pengecilan itu? Tambah lagi penyempitan di sana. Di mana? Penyempitan di Taman Edukasi. Dulu belum pernah, nggak pernah kejadian gini ya dulu? Belum pernah, 6 tahun yang lalu belum pernah. Masih banjir itu paling cuma kurang lebih tinggi itu cuma 30 cm. Andai pun mau masuk ke dalam juga ya nggak masuk sampai pendasi. Kadang kami buat rumah juga ngumpul dari kalau hujan gimana caranya nggak masuk, jadi pendasi tinggi. Kalau sekarang ini udah ketemunya 4 tahun ini kurang lebih kalau lagi hujan deras air itu masuk itu sampai hampir 1,5 meter. 1,5 meter sampai 2 meter. Kalau untuk tanggapan dari warga udah klarifikasi ke pihak kelurahan dan kecamatan itu gimana? Kelurahan kecamatan selama ini ya udah ada laporan juga tapi ya adem-adem aja. Tapi dapat info sebelumnya di era sebelumnya sudah ada yang peninjauan dari? Sudah dari zamannya Pak Iris. Kota semuanya. Apa yang sudah di ini? Ya sementara ini jembatan yang ada di Jalan Brokoli.
Itu pun ngelihat di bawahnya ada ada paralon malang di tengah-tengah, katanya sih itu juga paralon itu kabel Telkom. Kalau masalah sampah itu ya mungkin karena banjir, sampah dari mana-mana turun semua. Terlebih dengan satu jalur sekarang ini ya. Jadi satu jalur. Jadi antara itu sama yang satu jadi satu. Posisi sudah surut sehingga kendaraan pun udah bisa lewat ini ya. Kalaupun belum surut ya belum bisa untuk lewat ini. Ketinggian airnya ini agak lumayan nih. Agak lumayan, Mas. Oke ya. Jadi semua udah bisa lewat. Pak Jamal? Ya. Banjirnya kali ini yang ini sekarang ini. Luar biasa ini yang ini. Ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ke depan nggak kayak gini ya kalau udah ditangani pemerintah daerah ya. Harapannya apa sama pemerintah daerah? Itu yang benar itu. Enggak, harapannya apa sama pemerintah daerah? Ya, dibenahi lah drenase ini. Gitu ya? Pokoknya gimana lah. Oke. Susah ya? Memang sudah terbiasa. Ini lebih tinggi Om dari yang kemarin-kemarin. Tahun baru itu mending masih dengkul, ini di atas dengkul Om. Terus harapan pemerintah gimana sih untuk masyarakat yang ada di wilayah irigasi ini? Ya, kalau bisa sih Om. Ini pemerintahnya mintanya ya Pak irigasinya digedein. Jadi saluran airnya bisa lebih jalannya dan nggak kambat ke depan. Sini kan jalanannya masuk dari atas sana, Sandra dan rumah sana semua kan dari sini Om. Jadi gitu ya. Bisa saluran airnya lebih kurang. Oh gitu. Ya. Ya semenjak ada bangunan bawah lana itu juga menjadi faktor Om. Oh gitu ya. Jadi pokoknya harapannya pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan ya. Oh gitu. Oke.